Halo semuanya, balik lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener menarik, sebuah misteri ekonomi yang sering banget luput dari perhatian kita pas lagi liburan. Bayangin deh, sebuah tempat kayak UNESCO Global Geopark Cilatu. Tempat ini tuh magnet banget buat turis internasional, dari Korea, Prancis, dan banyak negara lainnya. Alamnya begitu kaya, begitu luar biasa indahnya, sampai-sampai sering banget dijuluki sebagai ATM alam. Tapi ya, di balik pemandangan epik dan julukan megah itu ada sebuah misteri besar tentang kekayaan lokal yang ternyata masih terkunci rapat. Dan hari ini, kita bakal coba mecahin kodenya bareng-bareng. Tapi pertanyaannya gini, beneran nggak sih Geopark Ciletu ini berfungsi kayak ATM alam buat warga sekitarnya? Coba dipikir-pikir lagi ya, kalau bentang alam yang super indah ini selalu penuh sesak sama bule setiap akhir pekan, dan secara teori ini adalah mesin pencetak uang alami, lalu kenapa saldo tabungan mayoritas warga lokal di Cisolok masih di angka nol? Kok bisa uang yang mengalir deras banget ke kawasan ini seolah-olah nguap gitu aja sebelum sempat masuk ke kantong masyarakat yang justru tinggal nempel sama ATM tersebut? Ini paradoks yang menarik banget buat kita bongkar. Buat ngasih gambaran seberapa krusialnya masalah ini, 7 dari 10 orang tua di kawasan Cisolok itu benar-benar ngegantungin hidup dan mata pencarian mereka secara langsung dari alam sekitar Geopark ini. Jadi taruhannya tinggi banget. Kita nggak lagi ngomongin sekedar tempat healing atau latar belakang foto estetik buat medsos, kita lagi ngomongin piring nasi dan masa depan ribuan keluarga. Kalau potensi alam ini nggak dikelola dengan benar, dampaknya itu langsung ngehajar kesejahteraan mayoritas penduduk di sana. Oke, masuk ke bagian 1, di dalam brankas Geopark. Konsep ATM alam itu artinya, kalau dikelola dengan benar, sumber daya ini bakal terus-terusan ngeluarin nilai ekonomi. Jadi, isi brankas Geopark Ciletu ini apa aja sih? Banyak banget. Kita bisa bagi jadi 3 pilar utama. Pertama, jelas wisata alamnya, kayak megahnya Curug Awang dan Ombak Cimaja yang jadi sorga buat para peselancar. Kedua, hasil alamnya, mulai dari melimpahnya gula aren, ikan segar, sampai batu fosil yang umurnya gila banget, 60 juta tahun. Dan yang ketiga, pastinya budaya lokal, kayak seni tradisional dan kuliner khas dodol aren. Jadi, kita ini nggak cuma ngomongin soal nebang pohon atau ngeruk batu, tapi sebuah aset luar biasa yang multidimensi. Cuma ya, yang namanya ATM, uangnya nggak bakal keluar kalau kita nggak punya kartu dan PIN-nya kan? Nah, ini ngebawa kita ke bagian 2, sistem error alias kenapa warga lokalnya belum kaya. Coba kita lihat error yang pertama, yaitu soal nilai tambah. Bayangin, warga di sana ngejual gula aren gelondongan mentahan gitu aja, cuma seharga 5.000 perak. 5.000! Mereka nggak ngolahnya sama sekali. Padahal nih, kalau aja aren itu diproses dikit, dibikin jadi gula semut yang packagingnya cakep, nilai jualnya bisa langsung meroket tajam jadi Rp25.000. Jauh banget kan bedanya? Ini error sistemik yang bikin miris. Mereka ngelepas bahan mentah dengan harga super murah dan ngebiarin orang di luar sana yang ngeraup untung gede cuma dari proses pengemasan. Error kedua, dan ini agak nyesek dengerinnya, jurang keterampilan. Pas turis asing pada datang bawa dolar, pemuda lokal seringnya cuma berakhir jadi tukang parkir. Dapatnya paling 20.000 sehari. Sementara itu, keuntungan raksasa dari sewa hotel, restoran mewah, dan paket wisata justru disedot habis sama pemilik modal besar dari Jakarta. Kok bisa gitu? Ya karena dari seluruh kawasan itu paling cuma segelintir orang yang cukup jago bahasa Inggris buat jadi guide profesional. Sisanya terpaksa cuma jadi penonton di tanah mereka sendiri. Semua masalah ruwet tadi sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kutipan yang menurut saya dalam banget. Kita punya ATM-nya, tapi kita nggak tahu nomor PIN-nya. Metafora ini pas banget, sumpah. Warga lokal Cisolok ibarat lagi duduk santai di atas tumpukan emas, dikelilingin sumber daya alam kelas dunia. Tapi karena kurangnya skill buat ngolah, nggak ada sistem distribusi dan manajemennya bolong-bolong, kekayaan itu nggak bisa ditarik, duitnya bocor semua keluar. Terus gimana dong cara nariknya? Kita masuk ke bagian 3, memasukkan PIN lewat formula KAYA. Biar kebocoran ekonomi tadi berhenti, kita butuh PIN yang benar. Dan solusinya ada di 4 huruf ini, KAYA. Kelola, asah, yakin, dan ajak. 4 langkah ini benar-benar dirancang secara sistematis buat nutup kebocoran tadi dan mastiin kekayaannya tetap berputar di tangan komunitas lokal. Yuk, kita bedah satu-satu gimana cara kerja PIN ini. Huruf pertama, K. Kelola sendiri. Ini jawaban telak buat masalah gula aren mentah tadi. Bayangin aja, gimana kalau anak-anak muda di sana ambil alih produksinya. Mereka stop jual mentahan murah ke tengkulak, terus mulai proses arennya jadi produk premium. Kasih aja merek yang keren, misalnya Cisolok Gold. Bikin kemasan yang estetik, terus jual online ke kafe-kafe hipster di Bandung atau Jakarta. Mereka benar-benar mengelola komoditas mereka sendiri, pegang kendali penuh dari hulu sampai ke hilir. Keren kan? Lanjut ke huruf kedua, A. Asah skill.
Biar nggak cuma mentok jadi tukang parkir, anak-anak mudanya harus berani upgrade diri. Belajar bahasa Inggris itu wajib, biar pede ngajak ngobrol turis asing. Terus belajar juga dong fotografi sama video editing. Kenapa? Karena di era digital sekarang, turis tuh paling suka kalau liburannya didokumentasiin dengan estetik. Nah, kalau pemuda lokal punya skill ini, mereka bakal langsung bertransformasi dari sekedar penonton, jadi pemandu wisata profesional yang dibayar mahal buat keahlian mereka. Nah, huruf ketiga, Y. Yakin jaga alam. Poin ini krusial habis, teman-teman. Alam itu kan mesin pencetak uang utama mereka. Jadi, kalau ada yang buang sampah sembarangan di Curug Awang atau nangkep ikan pakai bom, itu secara harfiah sama aja kayak lagi mukul-mukul mesin ATM pakai palu sampai hancur. Kalau alamnya rusak, turis jelas nggak bakal balik lagi. Jadi, jaga alam itu bukan cuma soal pencernaan lingkungan. Ini adalah strategi perlindungan aset ekonomi jangka panjang yang paling masuk akal. Terakhir, huruf A. Ajak bareng alias kolaborasi. Kalau kerjanya sendiri-sendiri, harga pasar tuh bakal gampang banget dijatuhin sama tengkulak. Solusinya, bikin koperasi pemuda. Dengan gerak bareng, mereka bisa bikin paket wisata yang super inovatif. Misalnya pengalaman 1 hari jadi nelayan. Warga yang nentuin harga, warga yang ngelayanin tamu, dan ujung-ujungnya keuntungannya dibagi adil merata ke seluruh komunitas. Rantai tengkulaknya putus total. Dan coba lihat hasil nyata kalau PIN kayak ini benar-benar dimasukin. Rp1,5 juta? Dari satu turis internasional aja ada potensi Rp1,5 juta yang langsung mengalir ke tangan komunitas lokal. Ini bukan lagi uang receh dari duit parkir. Ketika warga nyatuin pengelolaan produk, skillnya udah tajam, alamnya dijaga ketat, dan komunitasnya kompak, nilai ekonomi dari Geopark bakal benar-benar tertahan di Cisolok dan bikin warganya makmur. Sekarang, kita sampai di bagian 4, tantangan Ciletup buat Anda. Saya punya tantangan seru dan praktis nih buat kalian semua, bisa langsung dicoba di rumah. Pertama, jadilah detektif lokal di lingkungan kalian sendiri. Kedua, cari dan fotoin satu aja sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Ketiga, coba hitung, kalau barang itu nggak cuma dijual mentahan, tapi diolah dan dipackaging dengan rapi, valuasinya bisa naik jadi berapa ya? Tantangan ini ngajak kita buat berhenti ngelihat lingkungan cuma sebagai pajangan pasif, dan mulai ngelihatnya sebagai potensi ekonomi raksasa yang nunggu sentuhan kreativitas kita. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan sederhana buat kita semua renungkan. Apakah Anda selama ini cuma sekedar penarik ATM yang ngabisin sumber daya sekarang juga? Atau Anda adalah seorang penjaga ATM yang ngelestariin kekayaan itu buat generasi anak cucu nanti? Mesin ATM alami itu sebenarnya bertebaran di sekeliling Anda. Tapi nomor PIN-nya? Itu 100% ada di tangan dan tindakan Anda sendiri. Terima kasih udah nemenin di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.